رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah thumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Segala puji sedalam sanjung sebanyak syukur kita ucapkan kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Allah ringankan langkah dan Allah sehatkan badan. Sampailah kita di rumah Allah yang mulia dan suci ini dalam suatu niat, tekad dan langkah mengerjakan sholat fardu subuh berjamaah dan mendengarkan majelis taklim. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan berkat banyak kita mengucapkan salawat kepada beliau, insyaallah kita yang berhadir segenap kaum muslimin akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu majelis rahimakumullah, sampailah kita di pagi Ramadan yang ketiga. Ini suatu sinyal doa kita diijabah oleh Allah. Doa kita dikabulkan Allah. Maksudnya ketika kita memasuki bulan Rajab yang lalu, kita ini banyak kali berdoa, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan usiaku di bulan Ramadan. Itulah doa kita. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, doa kita itu diijabah oleh Allah. Kalau kita kenang, kalau kita ingat ada saudara kita, andai tolan jiran tetangga kita yang dulu masih berpuasa dengan kita, masih duduk di Masjid Sabirin ini mengerjakan sholat tarawih, mengerjakan tadarus, mendengarkan kuliah subuh, tapi pada kali ini mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Bapak dan Ibu hadirin sidang majelis rahimakumullah, topik ataupun judul tausiah subuh diberikan kepada saya, diamanahkan kepada saya. Judulnya adalah luasnya rahmat Allah. Ya, betul juga. Luasnya rahmat Allah. Sekarang pengertian dulu Bapak dan Ibu. Rahmat itu apa? Rahmat itu apa? Ada nama orang rahmat, rahmat kartulu, segala macam ada. Rahmat itu Bapak dan Ibu, kasih sayang Allah. Itulah rahmat. Gabungan Rahman dengan Rahim. Itulah yang dikatakan rahmat. Kalau yang dikatakan Rahman itu segala makhluk Allah dapat. Rahman segala makhluk Allah itu dapat. Baik yang muslim, baik yang kafir, itu namanya Rahman Allah. Tetapi kalau yang dikatakan Rahim itu hanya umat Islam yang dapat.
Itulah beda Rahman, beda Rahim. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Beda Rahman, beda Rahim. Kalau yang namanya Rahman, segala makhluk Allah itu dapat. Mana contohnya Ustaz? Kalau kita banding-banding Bapak dan Ibu, kalau cerita kaya, lebih banyak kaya non-muslim daripada kita. Betul kan? Lebih banyak lagi yang kaya orang kafir daripada umat Islam. Itu Rahman Allah. Tapi kalau yang namanya Rahim, orang itu tak dapat, kita yang dapat. Itulah beda Rahman, beda Rahim. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, luaskah rahman Allah? Rahmat Allah itu Bapak sekalian cukup luas. Lebih luas lagi rahmat Allah daripada murkanya. Lebih luas dari kasih sayang Allah daripada marahnya kepada kita. Bapak dan Ibu, kita ini sampai ke Masjid Sobirin ini dikarenakan rahmat Allah nih. Kalau dianggarkan badan sehat, lebih banyak yang sehat dari kita nih. Kalau dianggarkan badan tegap, lebih banyak yang tegap badannya dari kita nih. Tapi orang itu tak sampai kemari. Kita nih yang datang Bapak dan Ibu, ada yang asam urat, gitu kan? Asam lambung. Yang tak datang nih yang kurang asam yang tak datang. Tapi karena kenapa? Rahmat Allah sama kita. Maka Bapak sekalian, nanti di mahkamah ilahi, manusia fulan bin fulan, kata malaikat, masuklah engkau ke dalam surga dikarenakan rahmat Allah. Masuklah engkau ke dalam surga dikarenakan rahmat Allah, dikarenakan rahman rahim Allah. Berhenti hamba ni, tak jadi masuk surga. Apa? Tidak berdebat dulu. Hei malaikat, aku ni masuk surga bukan dikarenakan rahman Allah, dikarenakan amal ibadahku yang banyak. Oh, gitu. Lah kita timbanglah dulu, kata malaikat. Diambil satu biji mata dia. Satu biji mata dia diambil, kita timbang. Berapa lama kau pakai? Pernahkah kau ganti olinya atau tidak? Kan gitu kan? Biji bola mata kita ini Bapak dan Ibu kan bisa ke kanan ke kiri, olinya tak pernah kita ganti. Nah, sekarang kata malaikat, bayar. Bayar. Satu biji bola mata yang kau pakai itu kau bayar dengan amal ibadah kau tuh. Satu biji bola mata Bapak dan Ibu, kikis amal ibadah, licin amal ibadah. Wahai manusia, masuk engkau ke dalam neraka Allah. Menjerit. Menjerit. Apa dia bilang? Betullah ya Allah, aku masuk ke dalam surgamu ini bukan dikarenakan amal ibadahku, dikarenakan rahman rahimmu. Paham Bapak dan Ibu? Jangan sok kali kita. Maka ketika kita menghadap kiblat, sebelum kita mengangkat takbir, apa yang kita baca? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau ridha, engkau Tuhan yang ku maksud, ridhamu yang ku tuntut. Allahu Akbar. Dikarenakan ridha Allah kita Bapak dan Ibu. Paham Bapak sekalian? Ini pengertian rahman Allah. Luaskah rahmat Allah? Tak terjangkau luas rahmat Allah Bapak dan Ibu. Sudah. Bagaimana mendapatkannya Ustaz? Kan? Kajian itu begini Pak. Pengertiannya udah paham kan? Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah?
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah itu baca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an itu syifa', obat, wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ini bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Makanya Bapak dan Ibu, ketika bulan Rajab itu banyak mengucapkan istighfar. Sampai-sampai ada namanya istighfar Rajab. Datang bulan Sa'ban, banyak-banyak mengucapkan selawat. Datang bulan Ramadan, banyak-banyak membaca Al-Quran. Apa yang dibaca Ustaz? Al-Quran. Pinomat, minimal, paling tidak sebulan Ramadan ini adik-adik remaja putra putri, sekalipun jadi kita khatam Al-Quran. Untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Mudah. Mungkin Pak, karena Sya'ban kita yang lalu jumlahnya 29. Kemungkinan besar Ramadan kita jumlahnya 30. Karena begitu nih Pak. Hijriyah kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 30, 29, 28 tak ada. Sya'ban yang lalu 29. Ramadan kita mungkin 30. Tolong Pak ya, jangan dipaku mati nih. Kata Ustaz Samsul, Ramadan kita 30 hari, bukan mungkin. Jangan gagal paham. 30 hari Ramadan berapa juz Al-Quran? 30 juz. Kita main matematik Bapak sekalian. Satu hari satu malam berarti satu juz. Satu juz Bapak dan Ibu. Solat yang wajib sehari semalam berapa kali? 5. Satu hari satu malam satu juz. One day one juz. Itu anak sekarang kan. Satu hari satu juz. Caranya Bapak dan Ibu, sebelum sholat baca 14 ayat. Setelah sholat baca 14 ayat. Khatam Quran. Khatam Quran selama sebulan ini. Begitu caranya Bapak dan Ibu. Sebelum sholat baca 14 ayat. Habis 14 Sadaqallahul Azim. Sholat awal. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tambah lagi 14 ayat. Tamat Ramadan, tamat Al-Quran Bapak dan Ibu. Coba dibuat. InsyaAllah Bapak dan Ibu, pinomat minimal sekali Ramadan ini khatam Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini rahmat bagi kalian, kata Allah. Ingat, bagi kita yang sudah berumah tangga, supaya tenang rumah kita tuh, apa istilahnya, sakinah, mawaddah, warahmah, salah satu banyak-banyak baca Quran di rumah kita. Banyak baca Quran. Kalau sudah tenang Bapak dan Ibu kita di dalam rumah, aman. Ibaratkan ikan masukkan ke dalam air, aman deh. Tapi kalaulah kita nih tidak tenang di rumah, percis macam burung dimasukkan ke dalam sangkar. Walaupun sangkar itu terbuat dari emas, namun tidak juga dia keluar. Tandanya tidak sakinah. Supaya sakinah bagaimana Ustaz? Baca Al-Quran di rumah kita. Di samping menggapai mencari rahmat Allah SWT. Datang pertanyaan kita yang sudah mungkin usia lanjut, Ustaz, kami ini gimana lah tidak baca Quran Ustaz, mata tak nampak,
Dibuka Quran tuh bersatu, hurufnya bersatu, tak nampak lagi Ustaz. Tapi kalau uang nampak, tak nampak lagi Ustaz. Ada alternatif yang lain Bapak dan Ibu. Apa? Banyak-banyak membaca Qul Huwallah. Dalam kitab Az-Tazkirah karangan Samsuddin Al-Qurtubi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Aras. Melihat Aras. Aras itu apa Ustaz? Kalau pinjam bahasa, singgasana Allah. Singgasana Allah itu cemana Ustaz? Saya pinjamkan lagi bahasa. Kalau presiden ada istananya Bu, wakil presiden ada istana dia, kan begitu kan? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ada aras dia. Ini pinjam bahasa supaya mudah paham. Nah, aras Allah Subhanahu wa ta'ala dihitung Nabi Muhammad 360.000 tiangnya. 360.000 tiang aras. Antara jarak tiang satu ke tiang lain 300.000 tahun perjalanan. Tak tanggung besar ya Pak. Antara tiang satu ke tiang lain 300.000 tahun perjalanan. Setiap tiang itu Bapak dan Ibu ada sahara. 12.000 sahara, 12.000 kampung. Di dalam kampung tuh ada 80.000 malaikat. Apa yang tugasnya Ustaz? Membaca Qul Huwallah. Membaca Qul Huwallah. Malaikat nih setelah membaca Qul Huwallah Bapak dan Ibu, 80.000 malaikat yang satu tiang ke tiang tadi, dihadiahkannya kepada kita siapa yang membaca Qul Huwallah pahalanya. Hebat tak hebat. Di sayap malaikat Jibril tertulis Qul Huwallahu Ahad. Di sayap malaikat Israfil Allahus Samad. Di sayap malaikat Israil lam yalid wa lam yulad. Di sayap malaikat Mikail walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang mengamalkan Qul Huwallah disayangi 4 malaikat nih dia Bapak dan Ibu. Sayang tadi malaikat itu kepada dia. Contohnya apa Ustaz? Malaikat Israel apa tugasnya? Mencabut nyawa. Tapi sayang kali malaikat Israel sama awak, pelan-pelan dia narik nyawa kita tuh Bapak dan Ibu. Macam mana dilusnya? Ya sayang kali ya mak dengan kau nak. Tak pernah begitu kan? Kalau ibu bangun sahur, nak bangun ya nak, bangun nak sahur. Kan tak pernah ibu tarik-tarik anak dari tempat tidur ke dapur kan? Sayang kali macam gitu. Malaikat Israel sayang kepada kita, tidaklah dirontapnya aja nyawa kita sekalian. Akibat apa? Membaca Qul Huwallah. Di Mekah ada namanya Tabuk. Tabuk ini kampung Bapak dan Ibu. Nabi Muhammad SAW sedang berada di Tabuk. Turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, kau saksikan zanazah Muawiyah. Dia sudah meninggal. Naik Nabi Muhammad ke sayap malaikat Jibril. Diterbangkan malaikat Jibril sampai ke Madinah. Rupanya malaikat Jibril bawa pasukan 70.000 malaikat. Untuk apa? Menyolatkan zanazah Muawiyah. Rasulullah jadi imam. Muawiyah 70.000 malaikat menyolatkan zanazah Muawiyah. Malaikat ikut 70.000 malaikat. Siap sholat, Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa lebih Muawiyah ni?
Apa kehebatan Muawiyah nih sampai-sampai zanazahnya 70.000 malaikat yang menyolatkan zanazahnya. Apa kata Jibril Bapak dan Ibu? Muawiyah nih tak pernah dia kurang membaca qul huwallah 100 kali dalam sehari semalam. Tak pernah dia kurang membaca qul huwallahu ahad sampai habis 100 kali sehari semalam. Kataballahu ta'ala bara'atu minan nar. Allah bebaskan dia daripada api neraka. Inilah kelebihan Muawiyah. Mengapa di jenazahnya disolatkan 70.000 malaikat? Tidak kurang dia membaca qul huwallah sehari semalam 100 kali. Paham Bapak dan Ibu? Jangan anggap enteng dengan qul huwallah. Nah, jadi kaji kita ini Pak Udin tidak muluk-muluk kali. Kita tidak sampai kaji ke langit kita, kaji bumi aja kita. Kami tak bisa baca Quran Ustaz, tak nampak lagi mata tuh Ustaz. Ibu bisa baca qul huwallah, qul huwallah bisa hantam qul huwallah banyak-banyak. Daripada ngerepet-ngerepet baca qul huwallah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ketika sakit membaca qul huwallah dan sakitnya itulah membawa dia mati, meninggal, Allah lepaskan daripada azab kubur, Allah lepas daripada fitnah kubur. Dan nanti di hari kiamat ditayang malaikat dia Bapak dan Ibu, naik malaikat tuh, kita ni ketapak tangan malaikat tuh, diterbangkan malaikat melewati titian siratal mustaqim menuju surga Allah Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca qul huwallah. Udah paham Bapak dan Ibu kan? Jadi judul kaji kita ini apa? Luasnya rahmat Allah. Apa tuh rahmat? Kasih sayang Allah. Bagaimana menjemput rahmat Allah tuh? Baca Al-Quran. Kita yang bisa baca Quran, oke, mari kita baca Quran. Bagi kita yang kurang paham baca Quran, apa yang nak dibaca Ustaz? Alternatifnya banyak-banyak membaca qul huwallah. Paham Bapak dan Ibu kan? Ibu paham? Udah, kalau udah paham udah selesai kaji. Jangan ditambah-tambah lagi. Mengaji itu cukup begitu Bapak dan Ibu. Jangan kita gagal paham. Artinya apa? Ustadz yang datang ke Masjid Sobirin, pulang nanti ustadz tuh, jemaah tuh ada yang dibawanya pulang. Ibu bisa nanti karena laki tak datang, mungkin dia jamal, jaga malam, mungkin kan. Ibu bisa sampaikan, oh bang, tadi malam kuliah subuh di Masjid Sobirin. Siapa ustadznya? Ustadz Samsul. Dari mana? Dari Tanjung, dari Tangkah Nujung sana. Apa kaji dia? Banyak-banyak baca qul huwallah. Udah selesai. Aman Bapak dan Ibu kan? Itu hasil kaji kau. Udah esok pagi datang lagi ya. Nanti sampaikan sama abang lagi apa hasil ustadku. Inilah Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Judul yang diberikan kepada saya, luasnya rahmat Allah. Kita nih datang dikarenakan ada kasih sayang Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, jangan cap Bapak dan Ibu. Saya sampaikan tadi, kalau anggar sehat, lebih banyak yang sehat dari kita nih. Kalau anggar yang tegap badan, lebih banyak yang tegap badan, tapi tak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Dikarenakan apa? Ada rahmat Allah. Jadi dalam ilmu tasawufnya, datang kita ke masjid, rajin kau datang ke masjid, ada tunjuk Allahnya sama aku nih. Kalau tak ada, tak bisa bilang. Tidak, kita bilang, siapa dulu aku, siapa doa, datanglah sombong angku hawa. Dikarenakan rahmat Allah. Saya nih Bapak dan Ibu bisa ngomong di masjid nih, dikarenakan apa? Ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Kalau tak ada rahmat Allah, tak di mana-mana mungkin saya di pasar tuh mungkin. Tapi dikarenakan rahmat Allah, bisa saya bicara di sini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah dulu tausiah kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau ada yang baik, hidayah dari Allah. Kalau tidak, kebodohan pribadi saya sendiri. Sebagai himbauan, walaupun
Saya tidak lagi di Kua Medan Labuhan, tapi keluhan-keluhan jemaah itu dapat kami dengar Bapak dan Ibu. Satu, mohon saya ini sekedar mohon, tolong jaga kondusif di bulan Ramadan. Jaga kondusif umat Islam di bulan Ramadan. Maksud Ustadz apa? Kalau kita beribadah di masjid ini, mohon maaf saya sekalian, untuk imam, untuk Bilal, tolong kita buat aja mic bawah aja Pak. Jangan kita hantarkan, kita rusak amal ibadah orang dikarenakan amal ibadah kita. Ini saya mohon Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa Ustaz kata macam gitu? Saya nih Pak, dari masjid ke masjid saya datang. Keluhan umat tuh begitu. Keluhan umat tuh begitu. Apa keluhannya? Ini mohon maaf. Saya tambah sedikit ya Pak Udin, bisa lah Pak Udin ya. Nah, kalau ditanya hukum fikih, kaum ibu nih Pak Udin lebih afdal dia di rumah, kan begitu? Bukan salah ke masjid, bukan nih Pak ya. Jangan gagal paham. Kalau ditanya hukum, saya ini kaji klasik, saya ini Bapak dan Ibu. Di rumah pun, di tempat yang tertutup. Di mana tempat tertutup Ustaz? Dalam kamar. Disitulah ibadahnya. Jadi mana tahu di antara kaum ibu ini tak sanggup datang ke masjid nih, dia sholat di rumah. Dikarenakan suara yang agak bising tadi Bapak dan Ibu, terganggu orang tua beribadah. Artinya apa Ustaz? Jangan gara-gara kita beribadah, orang terganggu amal ibadahnya. Beribadahlah kita, tapi jangan ganggu orang beribadah. Paham Bapak dan Ibu? Ini sekedar himbauan. Yang kedua, ini tahun politik Pak. Ini Ramadan tahun politik. Kami ini para ustadz, ada yang kecoplosan ngomong. Ada yang kecoplosan ngomong, yang tangkapan suara kami ini didengar orang yang begini Bapak dan Ibu. Apa tak kacau? Bapak sudah dengar anjuran Jokowi. Bagi ASN, pegawai negeri, aparatur sipil negara, tidak dibenarkan untuk buka bersama. Bahkan sekalian, bagi pegawai negeri, buka dalam kamar aja, jangan buka sama-sama. Kena kita nih sekalian. Anak saya cakap, ya ayah jangan buka sama kami, ayah dalam kamar. Ayah kan pegawai negeri katanya. Sampai anak-anak pun dapat mengoceh macam gini mas sekalian. Kan ngeri kita macam gini kan. Ini tahun politik Bapak dan Ibu. Ini tahun politik. Ada ustadz yang sedikit emosi Pak Udin. Ini dinaikkan ya ke permukaan. Jadi bahan orang tuh. Coba gereja. Ketika sing tua ngomong, cerita pendeta ngomong, tak pernah keluar Bapak dan Ibu suara pendeta. Cukup di dalam. Kita tidak apa, tak tahu kita apa program orang itu, tapi kita hingga bingar-bingar hingga orang tahu apa yang kita rencanakan. Paham Bapak dan Ibu? Ini sekedar himbauan. Yang namanya himbauan, tawaran, boleh diterima, boleh tidak. Tapi inilah keluhan-keluhan yang kami terima Bapak dan Ibu. Kita untuk kalangan kita sendiri aja kita dengar. Jangan diuber-uber. Jadi kenapa? Nanti kalau aku tak usah aku datang ke masjid. Kenapa? Dengarnya aku ceramah ustaz tuh di rumah. Lebih dengar lagi kami dari kalian. Enggak. Betul Pak Saizun kan? Dah demikianlah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا يا مجيب السائلين اجعلنا يا الله في ورثة جنة النعيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا